ke undangan dulu. Yuk, undangan ya. Bab 1045 sampai bab 1048. Setelah mengatakan ini, Yu Zhen juga meletakkan sumpitnya. Namun, Li Fugui menatap sisa makanan di piring Yu Zhen dan berkata sambil tersenyum, "Siapa yang tahu bahwa setiap potongan makanan di piring adalah kerja keras? Tidak baik bagimu menyia-nyiakannya seperti ini." Dengan mengatakan itu, Li Fugui menarik piringnya. Ketika dia sampai di depannya, dia mengambil sumpitnya lagi dan mulai makan. Langkah ini benar-benar memberi Yu Zhen perasaan yang tak terlukiskan. Dia melihatnya dengan hati-hati dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Apakah kamu tidak menyukai ini sebagai sisa makananku?" Li Fugui tersenyum, dengan ketulusan di matanya, dan berkata terus terang kepada Yu Zhen, "Aku bahkan tidak menciumnya. Kamu saat aku menciummu. Aku tidak suka mulutmu. Sekarang aku makan sisa makananmu. Bagaimana aku bisa tidak menyukainya?" Dalam satu kalimat, dia segera membuat Yu Zhen tersipu dan memarahi dengan marah. "Kamu bajingan, kamu benar-benar pantas mati, dasar bajingan." Li Fugui tertawa terbahak-bahak dan setelah menghabiskan makanan di piring, dia menyeka mulutnya. Dia berdiri dan berkata sambil tersenyum, "Ayo pergi. Kamu lihat siapa yang akan membunuhku. Aku akan pergi bersamamu. Tapi kamu juga harus menepati janjimu. Saat aku mati, kamu harus mengirim Xiaona turun gunung dengan selamat." Yu Zhen tidak berbicara omong kosong. Saat dia berdiri dan berjalan keluar pintu, dia bertanya pada Li Fugui, "Kamu memintaku untuk mengirimnya turun gunung lagi dan lagi. Apakah ini benar-benar hanya karena kamu bertanggung jawab padanya?" Li Fugui membuka percakapan dan perlahan Su berkata, "Di satu sisi, saya bertanggung jawab atas dia, dan di sisi lain, saya tidak ingin menyebabkan pembunuhan antara keluarga Gongyang dan Biro ke-6. Ketika saya datang ke kota Honghe kali ini, aku tidak datang sendirian. Aku juga membawa 2 orang bersamaku. Nak, aku bahkan tidak tahu apakah mereka masih hidup atau sudah mati sekarang. Hei, kenapa aku memberitahumu ini? Lagi pula, aku juga akan mati, jadi apa yang saya katakan sia-sia. Saya hanya berharap Anda dapat menepati janji Anda dan menurunkan Xiaona di belakang gunung. Mungkin mereka bisa bertahan hidup secara kebetulan." Li Fugui mengatakan ini, namun di dalam hatinya, dia tahu bahwa kemungkinan terbunuh kali ini hampir nol. Tapi Yu Zhen tidak tahu apa yang dipikirkan Li Fugui. Kontak singkat itu membuatnya melihat seorang anak laki-laki yang berbeda dari laki-laki seperti Yuxu Guan. Ada banyak talenta muda dalam kelompok orang-orang di kuil Yuxu ini. Tetapi mereka semua menaruh seluruh pemikiran mereka pada latihan. Bahkan jika mereka menemukan biarawati Tao lainnya, mereka mungkin melakukan kultivasi ganda untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Secara tidak sadar, keduanya telah sampai di puncak gunung Yuxu. Yu Zhen melihat ke kejauhan, lalu berkata kepada Li Fugui, "Bisakah kamu mengikutiku?" Li Fugui tersenyum sedikit, dengan ekspresi percaya diri di wajahnya, "Lihat apa yang kamu katakan, karena aku bisa menahanmu di tempat tidur. Qi Kuai Kui Xiao." Sebelum Li Fugui dapat mengucapkan kata-kata selanjutnya, Yu Zhen mengerutkan kening dan mengutuk, "Kamu bajingan, jangan bicarakan apa yang terjadi kemarin di depanku. Jika kamu melakukannya, aku akan, oke." Yu Zhen juga tidak bisa mengucapkan kata-kata selanjutnya. Pertarungan sampai mati, dia tahu bahwa dia bukan tandingan Li Fugui. Namun di hadapan Li Fugui, dia tidak ingin bunuh diri hanya karena dia diintimidasi oleh pria bau di usia yang begitu muda. Li Fugui terkekeh dan berkata kepada Yu Zhen, "Haha, oke, aku tidak akan menggodamu lagi. Jika kamu ingin membawaku ke suatu tempat, pimpin saja." Yu Zhen menarik napas dalam-dalam dan mencoba yang terbaik untuk melepaskanku. Setelah dia menenangkan diri, dia mengedarkan vitalitas di tubuhnya dan terbang langsung ke timur laut Gunung Yuxu. Li Fugui mengikuti dari belakang. Mendengarkan angin kencang menderu di telinganya dalam 1/4 jam, Yu Zhen akhirnya berhenti di pintu masuk tebing. Li Fugui berdiri teguh dan melihat ke dalam gua yang dalam dan gelap di depannya. Mau tak mau dia merasakan hawa dingin di punggungnya. "Cantik, di mana ini?"
Li Fugui bertanya. Yuzen tidak menjawab, tetapi maju dan berlutut di pintu masuk gua, berbisik di dalam, "Ayah, aku membawanya ke sini. Jika kamu ingin dia tetap hidup, keluarlah dan temui dia. Jika kamu ingin dia mati, aku akan membiarkan para tetua di gunung mengambil nyawa anjingnya." Sampai saat itu tiba, Li Fugui baru menyadari dari apa yang dipikirkan Yuzen bahwa keempat tetua yang ditemuinya saat pertama kali mendaki gunung sama seperti Yuzen, penguasa kuil, semuanya dipalsukan oleh kuil Yuxu. Di belakang mereka, ada 4 tetua yang serius dan penguasa kuil. Setelah melihat ini, rambut di punggung Li Fugui berdiri. Melihat kembali apa yang dia lakukan di Yuxuguan, dia merasa bahwa dia terlalu berani. Untungnya, Yuxuguan tidak marah karena tindakannya, jika tidak, dia pasti sudah lama berubah menjadi mayat. Tepat ketika Li Fugui berpikir seperti ini, suara yang dalam dan kuat dari seorang lelaki tua datang dari dalam gua. "Yuzen, bawa dia masuk." Ada ekspresi terkejut yang jelas di wajah Yuzen, tampak bingung, tetapi juga tanpa bertanya lagi. Dia hanya berdiri dan berkata kepada Li Fugui, "Ikuti aku." Li Fugui tahu bahwa dia telah sampai pada titik ini dan dia tidak punya pilihan. Setelah mengangguk, dia mengikuti Yuzen menuju gua. Setelah berjalan 30 atau 50 meter ke dalam gua yang dalam, cahaya terang di luar telah menghilang tanpa jejak. Untungnya, sebagai seorang prajurit kuno, penglihatannya jauh lebih baik daripada orang biasa. Saya mengedarkan tenaga, melihat jalan di depan saya dengan jelas, dan terus berjalan ke depan sejauh 180 meter. Namun setelah berbelok ke kiri, saya melihat cahaya redup di depan saya. Melanjutkan ke depan lebih dari 100 meter, Li Fugui tidak melihat tata letak gua dengan jelas sampai Yuzen berhenti. Gua di depan Anda berdiameter lebih dari 300 meter, dan terdapat berbagai jenis rumput peri aneh yang tumbuh di sekitarnya. Di bagian atas gua terdapat pintu masuk dengan diameter sekitar 3 meter. Seberkas cahaya adalah diproyeksikan dari atas dan menyinari semua sisi gua. Terkesan redup, namun cukup bagi orang untuk melihat segala sesuatu di dalam gua dengan jelas. Di sisi kiri gua terdapat platform yang tinggi. Di platform yang tinggi itu, seorang lelaki tua berumur 80 atau 90 tahun sedang duduk bersila. Orang tua itu mengenakan pakaian putih polos, berjanggut putih dan berjanggut putih, dan berpenampilan seperti peri. Ketika Yuzen melihat lelaki tua itu, dia segera berlutut di tanah dan berteriak dengan penuh kasih sayang, "Ayah, Yuzen ada di sini untuk menemuimu, lelaki." Tua itu memandang Yuzen dengan senyuman di bibirnya, lalu berkata sambil tersenyum, "Ya ampun nak, ayah ingin bertanya padamu, menurutmu lebih baik aku membunuhnya sekarang atau nanti?" Li Fugui mulai bernyanyi dan dengan cepat menatap lelaki tua itu. Namun, yang kembali mengejutkannya adalah ia hanya melihat hamparan putih yang sangat luas. Segera setelah itu, sebuah suara datang dari telinganya. "Anak laki-laki berambut kuning, kamu menindas seorang gadis kecil. Beraninya kamu menggunakan sihir jahat seperti itu untuk mengintip ke dalam pikiranku dan kenapa kamu tidak berlutut?" Li Fugui lumpuh. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dalam hatinya, "Sial, orang tua ini benar-benar monster." Kekuatan ini, memikirkan hal ini, Li Fugui tidak berani berpikir lebih jauh. Sekarang dia akhirnya mengetahui bahwa ada orang di luar dunia, dan ada langit di luar dunia. Itu tidak salah sama sekali. Di antara para master yang dia temui sebelumnya, dia merasa bahwa Tuan Mingjing sudah sangat kuat. Namun lelaki tua di depannya sebenarnya mampu menahan telekinesisnya sendiri, dan dia sepertinya memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang terjadi di dunia luar. Dengan kekuatan yang begitu kuat, jika dia mengambil tindakan, bahkan jika dia melawan gangster itu sampai akhir, dia mungkin akan mati dengan lebih menyedihkan. Pikiran-pikiran ini terlintas di benak saya. Li Fugui buru-buru berlutut di samping Yuzen. Sudut matanya tertuju pada wajah Yuzen. Dia yakin akan hal itu. Hidupnya kini ada di tangan Yuzen. Selama perempuan jalang ini mengangguk sekarang, dia mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari gua.
dan akan dipukuli berkeping-keping oleh lelaki tua di depannya. Hal baik, Yuzhen terdiam saat dihadapkan pada pertanyaan ayahnya. Dia menundukkan kepalanya dan mulai menitikkan air mata. Li Fugui merasa panik. Dia berpikir dalam hati, "Kakak, tolong jangan menangis sekarang. Jika ada yang ingin kamu katakan, meskipun kamu ingin aku mati, katakan saja secepatnya. Jangan membuat orang begitu gugup." Oke, orang tua itu melihat bahwa Yuzhen seperti ini. Sebaliknya, dia tertawa ramah, "Anakku, sepertinya kamu tidak ingin dia mati. Jadi izinkan aku bertanya kepadamu, jika kamu dibiarkan menjadi tua bersamanya, apakah kamu bersedia?" Bukan karena dia meremehkan Yuzhen, kuncinya adalah dia takut pada ayah mertua yang mirip monster di depannya. Nenek adalah seorang yang banyak bicara. Setelah menikah dengan Yuzhen, aku khawatir dia harus mencuci kaki Yuzhen ketika dia pergi tidur di malam hari. Di masa depan, jika mereka berdua tinggal bersama, Yuzhen akan berlari kembali dan memberitahu lelaki tua itu jika ada yang tidak beres. Apakah dia masih bisa hidup? Semakin dia memikirkannya, Li Fugui semakin gelisah. Sebelum Yuzhen dapat berbicara, Li Fugui hanya mengertakkan gigi dan tersenyum pada lelaki tua itu. "Tuan tua, saya memiliki menantu perempuan di kampung halaman saya, yang juga merupakan pengantin anak-anak. Dia adalah kekasih masa kecil, dan dia adalah baru saja akan punya bayi. Kamu terlihat seperti orang yang berakal sehat, dan kamu tidak akan melakukan sesuatu seperti memukul bebek Mandarin." Tanpa diduga, lelaki tua itu benar-benar masuk akal. Setelah Li Fugui selesai berbicara, dia berkata perlahan, "Tidak apa-apa, dia adalah pengantin anak-anak, dia tidak dilindungi oleh hukum, dan saya tahu sedikit tentang situasi Anda. Sejauh ini, meskipun tampaknya Anda memiliki 3 istri dan 4 selir, nyatanya belum ada yang secara resmi menerima akta darimu. Selama putriku setuju, kamu akan menjadi suami istri. Sedangkan untuk pengantin anakmu, aku bisa menjadi pembantu pribadimu dan melayanimu di masa depan." Mata Li Fugui membelalak. Menurutnya operasi ini jauh lebih seru dari biasanya. Penuh kebencian, "Saya tidak punya pilihan lain sekarang." Tampaknya satu-satunya hal yang bisa dilakukan adalah menyetujuinya untuk sementara. Setelah memikirkannya, Li Fugui berkata lagi, "Tuan tua, sebagai kultivator Tao, Anda sangat berhati-hati dalam bersikap murni dan pantang nafsu. Apakah pernikahan ini akan mempengaruhi Taoisme Ling Qianqin?" Orang tua itu meniru cara bicara Li Fugui. Dia tersenyum dan berkata, "Tidak masalah, tidak masalah. Kami mengembangkan Taoisme, bukan mengamalkan agama Buddha. Taoisme itu wajar. Masalah antara pria dan wanita ini adalah masalah kombinasi yin dan yang, untuk mematahkan dua kata yin dan yang adalah melanggar hukum alam." Ada butiran keringat di dahi Li Fugui. Dia akhirnya mengerti bahwa dia, seorang gangster kecil, telah jatuh ke tangan pemimpin gangster hari ini. Yang lebih mengerikan lagi adalah lelaki tua itu kemudian tersenyum dan berkata, "Yuzhen, jika kamu tidak menjawab, maka aku akan mengambil keputusan bersamamu. Mulai hari ini, kamu dan Yuxu akan menyerahkannya pada Chang Tian. Kamu dan Li Fugui akan turun gunung dulu, kembangkan hubungan, dan ketika hubungan sudah terjalin, kamu bisa menikah." Setelah mengatakan itu, lelaki tua itu menatap Li Fugui, dan berkata sambil setengah tersenyum, "Nak, saya juga mengatakan yang sebenarnya. Jangan berpikir bahwa Anda itu semua salah Anda bahwa Anda menjadi presiden. Saya menyukai kultivasi Anda. Hehe, dengan meminta Anda untuk berpartisipasi dalam kompetisi medis. Saya sudah mengenali Anda sebagai menantu yang baik. Awalnya, saya ingin membuat Anda berkompromi, tetapi saya tidak ingin Anda melakukannya. Ini hanya masalah mendesak. Tapi tidak apa-apa. Jika Anda berani angkat celana dan menyangkal seseorang, aku akan membunuhmu. Itu alasan yang bagus. Tidak ada yang akan mengatakan bahwa aku giok." Su Guan menindas yang lemah. Kali ini, bahkan Yuzhen pun terkejut. Dia berdiri dan bertanya, "Ayah, mengapa kamu melakukan ini? Bukankah aku sudah mengatakan bahwa aku akan tinggal bersamamu di kuil Yuxu sampai kamu menjadi tua?" Orang tua itu tersenyum santai dan berkata, "Anakku,
rahasianya surga tidak boleh dibocorkan. Karena aku seperti ini, aku punya alasan untuk melakukannya. Aku akan memberitahumu kapan kamu harus mengetahuinya. Jika kamu tidak tahu apa yang tidak boleh kamu ketahui, aku bahkan tidak bisa memberitahumu jika kamu bertanya. Oke, kamu turun gunung dulu. Selain itu, turun gunung. Setelah itu, pergi ke keluarga Gongyang dan tunggu sampai saya memahami nasib buruk yang terjadi saat itu. Yuzhen menangis, menyeka air mata. Dia berkata kepada lelaki tua itu, "Ayah, bagaimana kamu ingin aku memahami apa yang terjadi saat itu? Apakah kamu masih ingin aku benar-benar menghancurkan keluarga Gongyang? Selain itu, Li Fugui telah mematahkan kutukan sekarang ini." Ekspresi lelaki tua itu menjadi gelap. Setelah merenung sejenak, dia melambai ke Yuzhen dan berkata, "Anakku, tolong keluar dulu dan biarkan aku bicara sedikit dengan anak ini." Yuzhen melirik Li Fugui, lalu menyeka air matanya dan berjalan keluar pintu, pergi. Tunggu sampai Yuzhen pergi jauh. Setelah Li Fugui berdiri, dia bertanya kepada lelaki tua itu karena penasaran, "Tuan tua, apa yang terjadi antara kuil Yuxu dan keluarga Gongyang?" Orang tua itu menghela nafas. "Saya malu mengatakan bahwa 30 tahun yang lalu, saya adalah baru berusia 70 tahun. Saat itu, saya tampan, agung, dan penuh semangat. Ketika saya melakukan perjalanan menuruni gunung, saya kebetulan bertemu Gongyang Rong, putri bungsu dari keluarga Gongyang. Tahun itu, Gongyang Rong berusia 30 tahun dan bertemu denganku. Aku jatuh cinta padanya pada pandangan pertama, dan aku telah menjadi pasangan sejak saat itu, dan kami telah terbang bersama." Mendengar ini, Li Fugui berteriak dalam hatinya, namun dia tetap gigit jari dan terus mendengarkan. Tanpa diduga, lelaki tua itu benar-benar memutar matanya pada Li Fugui, dan berkata dengan sedikit kehangatan dan kemarahan, "Nak, apakah kamu hanya boleh jatuh cinta padamu? Anak muda, tapi kamu tidak boleh jatuh cinta denganku." Li Fugui buru-buru berkata, dia mengangguk dan berkata, "Ya, tentu saja, kamu terus berbicara dan fokus pada poin-poin penting." Faktanya, ketika dia mengatakan ini, Li Fugui mungkin sudah memikirkan apa yang terjadi selanjutnya. Seperti dugaan Li Fugui, keluarga Gongyang sudah mendominasi kota Honghe saat itu. Bagaimana mereka bisa membiarkan putri mereka menikah dengan pemilik kuil Yuxu? Kepala keluarga Gongyang adalah ayah Gongyang Kaitai saat itu. Dalam kemarahannya, dia memimpin semua tuan dari keluarga Gongyang untuk mengepung kuil Yuxu. Sayangnya, orang tua dari keluarga Gongyang melebih-lebihkan kekuatan mereka. Setelah serangan besar-besaran, keluarga Gongyang menderita banyak korban jiwa. Pada akhirnya, hanya Gongyang Kaitai dan kedua saudaranya yang selamat. Agar keluarga Gongyang menyetujui pernikahan tersebut, lelaki tua itu menikahkan Gongyang Rong Mingzeng dengan Gunung Yuxu, dan bahkan menyarankan untuk menggunakan pembuluh darah Yuanxi di kota Honghe sebagai hadiah pertunangan. Keluarga Gongyang mendengar bahwa Yuxu Guan menawarkan syarat seperti itu, dan keluarga tersebut mengalami kerugian besar, sehingga mereka sebenarnya menyetujui hal tersebut. Orang tua itu pun terobsesi dengan nafsu dan menyerahkan urat Yuanxi yang semula dikuasai Yuxu Guan kepada keluarga Gongyang untuk dikelola. Siapa sangka begitu menyerahkan kaki depannya, keluarga Gongyang langsung memasang alat peledak di dalamnya. Tambang. Alat kendali jarak jauh yang meledakkan bom dibawa oleh kepala keluarga Gongyang. Ketika lelaki tua itu berencana pergi ke keluarga Gongyang untuk menyambut pengantinnya, dia mengetahui bahwa keluarga Gongyang telah melanggar kontrak. Dalam kemarahan, lelaki tua itu membunuh sekelompok anggota keluarga Gongyang. Ketika keluarga Gongyang hampir musnah, Gongyang Rong muncul dan memohon pada lelaki tua itu, "Selamatkan keluarga domba jantan itu." Orang tua itu merasa kasihan, dan dia bahkan lebih bahagia ketika mengetahui bahwa Gongyang Rong sedang hamil. Ketika kepala keluarga Gongyang melihat putrinya bersikeras meninggalkan lelaki tua itu, dia muntah darah dan mati dalam kemarahan. Gongyang Kaitai menjadi kepala keluarga Gongyang. Namun Gongyang Kaitai ini juga bukan burung yang baik, ia masih muda dan energi pada saat itu, dan setelah mendapatkan pembuluh darah Yuanxi,
ia mulai membudidayakan prajurit kuno. Dalam waktu kurang dari setahun, ratusan prajurit kuno dibentuk dengan tujuan menyerang kuil Yuksu lagi. Setelah mendengar berita tersebut, lelaki tua itu hendak turun gunung secara langsung untuk memusnahkan keluarga Gongyang sepenuhnya. Namun ia tidak menyangka bahwa Gongyang Rong juga mengetahui berita tersebut. Dalam keputusasaan, ia memindahkan janinnya. Meski lelaki tua itu sakti, ia tidak bisa menghentikan istrinya untuk melahirkan. Ia mengumpulkan sekelompok dokter dari kuil Yuksu, namun pada akhirnya Gongyang Rong tetap meninggal karena distosia. Namun sebelum dia meninggal, Gongyang Rong membuat lelaki tua itu bersumpah bahwa Yuksu Guan tidak akan pernah berkonflik langsung dengan keluarga Gongyang apapun yang terjadi. Orang tua itu ingin membiarkan Gongyang Rong pergi dengan pikiran tenang. Dia menyetujui hal ini, namun setelah Gongyang Rong meninggal dunia, lelaki tua itu menjadi semakin marah. Karena marah ia langsung mengutuk keluarga Gongyang. Adapun isi kutukannya membuat keluarga Gongyang punah dalam waktu 3 generasi. Jika seseorang memecahkannya, dia dan keluarga Gongyang akan sekali lagi mengubah permusuhan mereka menjadi persahabatan dan berbagi sumber daya obat mujarab dan yuanxi di kota Honghe. Tapi dia tahu di dalam hatinya bahwa kutukan di bawah kuil Yuksu tidak bisa dipatahkan oleh orang biasa kecuali dewa turun ke bumi. Baru setelah Li Fugui muncul, lelaki tua itu menyadari bahwa semua ini telah ditakdirkan oleh Tuhan. Setelah Li Fugui mendengar perkataan lelaki tua itu, dia merasakan perasaan depresi yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Dia memandang lelaki tua di depannya dan dengan rasa ingin tahu bertanya, "Tuan tua, saya tidak menyangka bahwa Anda juga orang yang tergila-gila, tetapi bagaimana Anda berencana membiarkan saya turun gunung untuk menyelesaikannya, masalah ini?" Orang tua itu menghela nafas pelan, "Setelah kamu turun gunung, ambil saja ini, berikan kepada kepala keluarga Gongyang, dan katakan padanya bahwa benda ini diberikan kepadanya oleh Ling Suzi, dan semuanya akan berakhir pada saat itu." Lalu, saat dia mengatakan itu, lelaki tua itu mengeluarkan liontin giok dari tubuhnya. Dengan sedikit lemparan, liontin giok itu melayang ke arah mata Li Fugui dengan sangat ringan. Li Fugui dengan santai menangkap liontin giok itu, melihatnya dengan hati-hati, dan secara kasar menebak bahwa benda itu milik Gongyang Rong seperti yang disebutkan oleh lelaki tua itu. Namun, saat dia mendapatkan liontin giok itu, dia tiba-tiba teringat sesuatu yang lain. Dia memandang lelaki tua di depannya dan bertanya, "Tuan tua, mendengarkan apa yang baru saja Anda katakan, apakah ini Yuzhen putri Gongyang Rong?" Lelaki tua itu mengangguk sedikit. Bertanya balik, "Bagaimana menurutmu?" Li Fugui hampir pingsan. Jika Yuzhen adalah putri Gongyang Rong, maka Gongyang Kaitai adalah paman Yuzhen, dan Gongyang Sanhe serta yang lainnya adalah sepupu Yuzhen, dan Lina, domba jantan yang dibawanya ke gunung, adalah sepupu Yuzhen. Dengan kata lain, Yuzhen adalah bibi Gongyang Lina. Ini, lelaki tua itu bisa melihat sekilas apa yang dipikirkan Li Fugui. Dengan senyuman di matanya, dia berkata perlahan kepada Li Fugui, "Kamu tidak perlu merasakan tekanan psikologis apapun. Tidak akan ada pernikahan antara kamu dan Xiaona. Selain itu, apakah kamu benar-benar mengira kamu berhubungan seks dengan Xiaona malam itu? Haha, ada beberapa hal yang tidak sesederhana yang kamu pikirkan, bahkan apa yang kamu lihat, dengar, dan rasakan itu benar." Li Fugui sedikit bingung, menatap lelaki tua itu dengan rasa ingin tahu. Orang tua itu berhenti menjelaskan secara detail dan hanya tersenyum dan berkata, "Oke, kamu bisa pergi dan menjalin hubungan dengan putriku sesegera mungkin. Jika waktunya tiba, aku akan memimpin pernikahanmu." Li Fugui bingung dan tersentuh. Dia memiringkan kepalanya, berbalik dan berjalan beberapa langkah, tapi tiba-tiba berhenti, menghadap lelaki tua itu lagi, dan bertanya, "Tuan tua, apa pembagian kepentingan antara kuil Yuksu dan perusahaan konferensi pengobatan spiritual?" Orang tua itu tertawa terbahak-bahak dan berkata terus terang, "Mari kita ambil 50% keuntungannya. Lagi pula, kuil Yuksu kita punya banyak pengeluaran. Kita tidak bisa membiarkan orang tua seperti saya benar-benar merangkak ke dalam lubang dan makan udara, kan?"
Li Fugui menghela nafas lega. Dia tahu bahwa akan sangat sulit untuk mengurangi berat badan orang tua ini sebanyak 30%. Lagi pula, di hadapan lelaki tua ini, dia tidak punya ruang untuk membuat syarat apapun. Sambil memikirkan hal ini, Li Fugui keluar dari gua. Datanglah ke pintu masuk gua, lalu dia melihat Yu Zhen berdiri di sana dengan ekspresi kecewa di wajahnya. Melihat Li Fugui keluar, Yu Zhen memutar matanya dan bertanya dengan marah, "Katakan padaku." Li Fugui tersenyum pahit, merentangkan tangannya tanpa daya dan bertanya, "Katakan padaku, apa yang kamu ingin aku katakan? Orang tuamu, tapi itu sangat tidak masuk akal. Mengapa kamu memaksa putrimu kepadaku?" Dia baru saja selesai berbicara, namun ia tidak menyangka semburan vitalitas tiba-tiba terbang keluar dari gua dan langsung mengenai punggung Li Fugui. Untungnya, Li Fugui masih muda, dan pihak lain tidak terlalu ingin menyakiti Li Fugui. Li Fugui nyaris menghindarinya. Pancaran energi tersebut terbang jauh dan mendarat di lereng bukit seberang. Tiba-tiba, sebuah alur sepanjang puluhan meter dan kedalaman 2 atau 3 meter dilubangi di lereng bukit tersebut. Li Fugui terkejut, mulutnya setengah terbuka, dan pikirannya sudah lama tidak tenang. Saat dia terkejut, dia mendengar suara lelaki tua itu datang dari dalam gua. "Anak laki-laki berambut huang, perlakukan gadis kecilmu dengan keras. Jika kamu membiarkannya dianiaya lagi, aku bisa menyingkirkanmu bahkan jika kamu berada di dalam gua akhir dunia." Li Fugui menarik napas. Udara sejuk penuh ketakutan di hatinya, dia berbalik dan melirik ke dalam gua. Lalu buru-buru melangkah maju dan meraih tangan Yu Zhen. "Ayo pergi, cepat. Mari kita bicarakan itu saat kita kembali." Melihat ini, Yu Zhen tidak dapat membantu tapi tertawa terbahak-bahak. Dia tersenyum pada Li Fugui dan menggoda, "Adapun itu, kemana perginya keberanianmu untuk menindasku kemarin?" Li Fugui tidak bodoh. Orang-orang yang berada di bawah atap harus menundukkan kepala. Sekarang dia terlibat dalam masalah ini dan dia memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Meskipun dia jatuh ke tangan ayah mertua yang seperti monster ini, secara umum, dia telah mendapatkan sesuatu. Di satu sisi, dia mendapatkan 30% keuntungan untuk perusahaan konferensi ramuan, dan di sisi lain, dia juga menjalin hubungan yang mendalam dengan kuil Yuxu. Yang terpenting dia kini bisa yakin bahwa ada banyak hal di dunia ini yang belum pernah dia lihat. Misalnya, dia bahkan tidak bisa membayangkan betapa kuatnya monster tua di dalam gua itu. Jika dia tidak bertemu orang ini, dia mungkin merasa bahwa sekte tersembunyi tidak perlu takut. Tapi sekarang, dia tahu betapa naifnya dia sebelumnya. Setelah berhadapan dengan beberapa keluarga besar, dia merasa dirinya lah yang terbaik. Sekarang tampaknya yang perlu segera dia lakukan bukanlah memamerkan bakatnya, tetapi tertidur, diam-diam menghasilkan banyak uang di desa Xiaoxi, di wilayahnya sendiri, dan menggunakan sumber daya ramuan dan batu purba yang melimpah untuk meningkatkan kemampuan Anda sendiri. Hanya dengan cara ini kita dapat memastikan bahwa dia tidak akan dikendalikan oleh orang lain di kemudian hari. Sementara Li Fugui berpikir seperti ini, Yu Zhen mengeluh dengan marah ke dalam gua. "Siapa itu? Baru saja kamu tidak mengambil tindakan di depan wajahmu, dan sekarang kamu mengambil tindakan dengan gegabah dari jarak yang begitu jauh. Bagaimana jika kamu adalah terluka secara tidak sengaja?" Katanya, Yu Zhen memandang Li Fugui dan berkata terus terang, "Mengapa kamu masih berdiri di sana? Ayolah, apakah kamu menunggu kamu mengatakan hal yang salah dan mempertaruhkan nyawamu di sini?" Li Fugui mengangguk dengan cepat, tetapi masuk hatinya rasanya jauh lebih rileks. "Meskipun ayah mertua saya agak jahat, menantu perempuan saya tetap menyayanginya." Sebentar lagi, keduanya meninggalkan gua Lingsu. Datanglah ke aula kuil Yuxu bersama-sama. Saat ini, tidak ada seorang pun di aula utama. Hanya ada 2 pendeta Tao kecil yang menjaga pintu. Li Fugui mengikuti Yu Zhen, dan begitu dia memasuki rumah, Yu Zhen berkata kepada pendeta muda Tao, "Undang keempat tetua." Pendeta muda Tao itu mengangguk setuju. Setelah berbalik dan pergi, Yu Zhen berkata kepada Li Fugui,
Bagaimana seharusnya kamu menangani hubungan antara kamu dan Xiaona? Li Fugui tertegun sejenak. Solusi baik apa yang bisa dia ambil jika hal seperti ini terjadi? Dia tidak pernah menyangka bahwa Yuzhen ini akan menjadi bibi Gong yang Lina. Sementara Li Fugui sedang berpikir keras, Yuzhen berbicara terlebih dahulu dan berkata dengan serius kepada Li Fugui, "Jika kamu merasa malu, saya akan berbicara dengan keluarga Gong Yang tentang masalah ini setelah kita turun dari gunung." Li Fugui tentu saja menginginkannya. Jika Yuzhen bersedia menjelaskan masalah ini dengan jelas kepada keluarga Gong Yang atas namanya, dia akan dapat menghindari banyak masalah saat itu. Kalau begitu terima kasih. Ngomong-ngomong, setelah kamu pergi, bisakah kamu menyerahkan kuil Yuxu kepada Tao Changtian? Li Fugui bertanya. Yuzhen mengangguk dan berkata terus terang, "Sebenarnya, sejak saya menjadi penguasa kuil, semua urusan kuil Tao telah ditangani oleh mereka berempat. 4 tetua kuil Yuxu lainnya sedang berkeliling, berlatih di tempat yang tidak diketahui. Tapi satu hal yang pasti, ketika kuil Yuxu benar-benar membutuhkannya, mereka akan kembali." Li Fugui tidak ingin berkata apa-apa lagi. Sekarang, betapapun jelasnya dia memahami Yuxu Guan, kekuatannya sendiri tidak dapat bersaing dengan Yuxu Guan. Akan lebih baik jika Yuzhen dan Gong Yang Lina turun gunung lebih awal dan memperkenalkan Yuzhen kepada Hua Duo dan Xiao Rongrong terlebih dahulu. "Baiklah, apakah kita akan turun gunung hari ini atau besok?" Li Fugui bertanya dengan serius. Yuzhen berpikir sejenak dan berkata perlahan, "Jangan khawatir sekarang. Kami akan bertanya tentang situasi di kaki gunung nanti." Segera, keempat tetua datang ke aula utama. Begitu mereka memasuki pintu, mereka melihat Li Fugui masih hidup. Keempat tetua semuanya menunjukkan keterkejutan dan menatap Li Fugui dengan tidak percaya. Setelah beberapa saat, Guru Tao Feng Yu mengerutkan kening dan bertanya, "Guanzu, mengapa dia belum mati?" Yuzhen tidak menyembunyikan apapun dan menjelaskan secara langsung, "Saya telah membawanya mengunjungi ayah saya. Sesuai dengan keinginan ayah saya, Lingde perusahaan konferensi kedokteran akan memberi kami sejumlah ramuan setahun dan memberi kami 50% keuntungan. Selain itu, mulai hari ini, Li Fugui adalah menantu Yuxu Guan dan tunangan saya, Yu." Ketika dia benar-benar mengucapkan kata-kata ini, dia tidak terlihat malu sama sekali. Dia cukup percaya diri. Li Fugui tersenyum pahit di dalam hatinya, berpikir, apa yang sebenarnya dia lakukan setiap hari. "Awalnya saya ingin datang ke kuil Yuxu dan segera kembali. Akibatnya tertunda berhari-hari. Untungnya, tidak ada kabar buruk dari kota Jiangnan. Jika tidak, dia akan segera mati." Melihat keempat tetua di depan mereka, masing-masing menatap Li Fugui dengan bingung, seolah-olah mereka melihat hantu. Ruangan itu sunyi untuk waktu yang lama, dan akhirnya pendeta Tao Changtian yang berbicara lebih dulu, menangkupkan tangannya ke Yuzhen dan berkata, "Selamat, Guru, meskipun itu hanya berka-4 kata." Namun tidak diragukan lagi, keempat kata ini mengungkapkan sikap Tao Changtian. Meskipun 3 pendeta Tao lainnya memiliki sedikit ketidaksenangan di wajah mereka, mereka tidak punya pilihan selain melakukannya. Kepala kuil tua telah memberi perintah, dan dari cara Yuzhen berbicara, mereka dapat merasakan bahwa gadis ini benar-benar ingin menjadi dengan Li Fugui. Jika mereka tidak setuju sekarang, tidak ada yang berubah. Jadi, setelah Tao Changtian selesai berbicara, 3 pendeta Tao lainnya juga berdiri dan memberi selamat kepada Yuzhen. Setelah mendengar ini, Yuzhen mengangguk dan berkata, "Oke. Karena semua orang setuju dengan pendapat ayahku, aku akan memberitahumu apa yang terjadi setelah aku turun gunung. Aku mungkin tidak bisa kembali sampai bulan Maret atau Mei setelah aku pergi, turun gunung. Setelah kita turun gunung, semua yang ada di gunung akan tetap sama seperti saat saya di gunung. Jika ada masalah, kalian berempat akan mendiskusikannya bersama. Adapun tugas memimpin keseluruhan pekerjaan, saya akan menyerahkannya kepada Penatua Changtian. Selain itu, urusan keluarga Gong Yang, saya akan mengurusnya ketika saya turun gunung kali ini. Jangan ikut campur. Saya akan memberitahu Anda hasilnya setelah aku selesai menanganinya. Yang paling penting adalah,
Tidak peduli seberapa besar masalahnya, jangan pergi ke Gua Lingsu untuk mencariku. Ayah, bila perlu, dia akan keluar untuk mencarimu. Keempat. Tetua mengangguk dan setuju. Yuzen tampaknya menyendiri. Setelah menyelesaikan instruksi ini, dia memandang Tao Changtian dan bertanya dengan serius, "Changtian, tolong beritahu saya tentang situasi saat ini di kaki gunung." Changtian berdiri dan menceritakan semua yang dia tahu. Keluar. Setelah Yuzen mendengar ini, dia bergumam dengan suara rendah, "Jadi, krisis keluarga Gongyang saat ini lebih serius dari yang saya duga." Changtian mengangguk dan berkata, "Ya, keenam putra Kaitai sekarang sudah meninggal. Satu orang meninggal, dan jika tidak ada hal lain yang terjadi, orang kedua mungkin mati malam ini. Jika orang lain mati, saya pikir meskipun Kaitai menyatakan perang pada game ke-6, putranya juga akan langsung bertarung sampai mati dengan game ke-6. Saat itu, Gongyang keluarga mungkin telah benar-benar menghilang dari kota Honghe, segera setelah dia selesai berbicara, Guru Tao Fengyu berkata perlahan, senang rasanya menghilang. Saya pikir saat itu, kami memiliki urat biji Yuanshi, dan kami telah membantu banyak dari mereka. Tetapi pada akhirnya, ketika mereka mendapatkan urat biji Yuanshi, semua orang tahu apa yang mereka lakukan. Dalam hal ini, jangan katakan bahwa mereka dikalahkan di ronde ke-6, jika dihancurkan. Bahkan jika kita jangan mengambil tindakan di ronde ke-6, saya pikir kuil Yuksu kita juga harus mengambil tindakan untuk menghancurkannya. Begitu Guru Tao Fengyu selesai berbicara, Yuzen berkata dengan wajah datar, "Berhenti bicara omong kosong, ayahku akan menanganinya urusan keluarga Gongyang. Selain itu, ada jutaan orang di kota Honghe di belakang keluarga Gongyang sekarang. Membunuh mereka berarti memotong mata pencaharian jutaan orang ini. Hal semacam ini, bukan hanya saya tidak mau lihat saja, menurutku tidak ada orang yang menginginkan hal itu terjadi." Li Fugui mendengarkan dengan cermat, dia hanya merasa kuil Yuksu semakin membingungkannya. Dia mengatakan bahwa kuil Yuksu adalah tempat di mana kekuatan turun-temurun diabaikan, tetapi semua orang di sini memiliki kemungkinan untuk naik ke puncak. Bersambung.